Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Saling Sapa Jalan-Jalan. Kali ini saya bersama Om, saya panggilnya Om. Mau dipanggil kakak juga nggak cocok ya kan. Beliau ini udah beberapa kali lah ada di Saling Sapa Jalan-Jalan, dan kali ini kita ada di podcast naik angkot. Saya tertarik nih Pak Malik. Ada satu bukunya Pak Malik nih tentang judulnya sih Dari Mat Pelor, Sakerah hingga Hamid Rusdi. Ini kan kalau misalnya saya baca baru sekilas ya, tapi kalau saya baca ini ada sebuah semangat spirit kepahlawanan dan budaya yang ada di situ gitu kan. Nah, di dalam buku ini sebenarnya kenapa kok mengambil sosok Mat Pelor, kemudian ada Sakerah, ada beberapa tokoh lain yang ada di Malang, hingga ke Hamid Rusdi. Selamat pagi, Mbak Okta, terima kasih. Saya Abdul Malik, penulis buku Dari Mat Pelor, Sakerah hingga Hamid Rusdi. Terima kasih sudah menjadwal saya untuk podcast naik angkot jalan-jalan. Menjadwalnya dadakan. Salah satu podcast paling favorit di Indonesia. Amin. Ya, jadi kenapa saya menulis tiga nama itu, Mat Pelor, Sakerah hingga Hamid Rusdi. Jadi memang ketiganya itu memiliki satu elan vital kepahlawanan. Ada elan vital itu tidak dijual di toko-toko, tetapi itu memang bertumbuh dari diri. Elan vital itu memang satu spirit yang mahal dari seseorang, ada di tiga nama itu. Mat Pelor ini kan bisa dibilang masih kayak bukan tokoh yang sebenarnya ya kan? Yeah. Karena dari karya tokoh komik dari Pak siapa? Teguh. Yeah. Pak Teguh Santoso, betul nggak sih? Santosa, ya. Jadi memang Mat Pelor itu satu tokoh dari komik karya maestro komik asal Kepanjen, Malang, namanya Pak Teguh Santosa. Beliau menghasilkan satu karya yang sangat menarik. Salah satunya memang trilogi itu Sandora. Sandora adalah satu nama tokoh perempuan, di mana bapaknya adalah seorang penjual senjata. Sandora memiliki pengawal namanya Mat Pelor. Mat Pelor ini dari Surabaya. Nah, keduanya barangkali Trisno itu Jalaran Soko Kulino, itu akhirnya keduanya saling jatuh cinta dan menikah, memiliki anak bernama Mat Romeo. Oleh Pak Teguh Santosa, kisah mereka itu dijalin dan dicergamkan menjadi satu karya yang sangat keren. Bahkan pernah salah satu sutradara itu memang berencana untuk membuat film kan? Iya, dan Pak Teguh Santoso berpesan kepada putranya, Mas Dhani Valiandra almarhum itu, kalau ini Sandora ini jadi difilmkan, ini sebaiknya hitam putih. Jadi kita bisa membayangkan satu pergerakan yang luar biasa dari Mat Pelor, Sandora, Mat Romeo itu dalam satu film hitam putih. Ya, semoga Sesuai pada zaman itu gitu ya maksudnya. Semoga di podcast kali ini ada sutradara Indonesia yang mengikuti dan tertarik untuk membuat satu karya film berdasarkan komik Teguh Santosa. Bahkan kan hari-hari ini tokoh-tokoh komik Indonesia lama muncul dan diangkat ke layar bioskop. Betul sekali. Nah, siapa tahu ternyata Mat Pelor ini sebenarnya bisa menjadi tokoh yang bisa diangkat juga. Karena sebenarnya kalau dari sisi kepahlawanan, Mat Pelor ini bagaimana sebetulnya? Dia seorang yang sangat mencintai Indonesia, saya pikir.
dia tetap memakai nama Mat Pelor ya, mungkin itu nama-nama yang unik. Meskipun dia sebenarnya keturunan Wendono di Surabaya. Dan dari pergerakan itu kita sebenarnya Pak Teguh bisa menjadi menjalin sebuah cerita yang sangat menarik tentang keindonesiaan dengan visi-visi dengan latar belakang juga nanti itu ada di Filipina dan lain-lain. Dia bisa bertemu dengan Jose Rizal, salah satu tokoh kebangsaan di Filipina. Nama-nama itu juga dibuat satu background dalam komik yang sangat menarik menurut saya. Oke, kalau di trilogi Sandoranya sendiri, apakah di cerita itu sebenarnya membawa romansanya saja atau gimana? Oh tidak, romansa menjadi satu bumbu background, tetapi ada kisah-kisah perjuangan Sisingamangaraja dan lain-lain. Kemudian ada banyak, jadi memang Pak Teguh memang melakukan riset kepustakaan yang sangat mendalam dan itu dijadikan satu bahan kepustakaan untuk komik trilogi Sandora. Trilogi Sandora. Nah, oke. Kalau kita berbicara soal trilogi Sandora ini, apakah sudah pernah beberapa kali diperankan dalam teatrikal atau gimana soal Mat Pelor? Belum pernah. Oh, belum pernah. Cuman pernah ketika kita launching komik di salah satu tempat di Kota Malang. Sekarang tempat itu sudah berubah fungsi, nama sudah berubah, tapi itu ada satu teman Cak Jumali itu yang memerankan Mat Pelor. Memerankan Mat Pelor dari satu teatrikal pendek ya. Dia satu fragmen gitu ya, satu fragmen. Dia naik ke atas kursi dan memerankan Mat Pelor, di mana background ruangan itu adalah satu komik, satu panel komik Santosa yang sangat bagus. Dokumentasinya masih bisa dilacak di medsos. Oke. Mat Pelor ini sebetulnya kalau secara sosok dan karakter, apakah dia ini seperti tokoh-tokoh lainnya, misalnya mungkin seperti Sakera atau mungkin siapa? Bandung Bondowoso mungkin, atau siapa kan? Ya, saya memilih 3 nama di buku itu sebagai judul karena ketiganya itu memiliki tadi itu urat nadinya itu ada elan vital, ada jiwa kepahlawanan, spirit kepahlawanan yang memang barangkali tidak semua orang memiliki. Itu memang bertumbuh dari dalam ya, dan itu diolah benar. Ada jiwa kepahlawanan itu memang ada di 3 nama itu, sehingga barangkali mereka jadi istimewa dan jadi sosok-sosok yang memiliki daya perubahan. Nah, ini kalau ngomongin daya perubahan, apalagi kita berbicara kota Malang, spill sedikit ya bahwa Malang adalah kota tanah pemberani gitu. Iya. Spill sedikit. Kota tanah pemberani ya. Iya betul. Mat Pelor, Sakera hingga Hamid Rusdi. Nah, kalau tadi kita udah bahas Mat Pelor nih. Sekarang kita bahas soal Sakera. Secara Sakera ini sebenarnya adalah tokoh yang berdarah Madura, tapi dari Bangil sebenarnya ya Pak Malik ya. Nah, kalau yang di buku Pak Malik ini yang dikupas adalah Sakera yang mana nih? Iya. Sakera saya mengambil sosok Sakera karena Sakera memang satu tokoh ya, di mana dia punya jiwa perlawanan terhadap kezoliman ya, kezoliman saat itu. Nah, Sakera kalau dari buku literatur Ludruk ini memang berasal dari Bangil, tetapi Sakera yang saya tulis ini adalah sosok pemerannya, yaitu Pak Buang Arif. Buang Arif ini kalau di dalam dunia Ludruk itu memang sosok yang sangat terkenal, yang setia memerankan Sakera di panggung Ludruk. Dari Pak Toto Palma saya dapatkan informasi ada nama Pak Buang Arif. Jadi saya ke rumah beliau di dekat pabrik gula Kerbet itu. Saya ke rumahnya dan beliau sangat
ramah, bisa bercerita. Yang unik ternyata beliau itu bukan orang Madura, tetapi memang orang yang bersetia memerankan Sakerah di panggung ludruk. Beliau berhenti main ludruk karena atas saran dari putra dan putrinya, karena udah sepuh. Tapi yang menarik itu memang ketika dia di atas panggung itu soal usia malah tidak berlaku, karena ada kebahagiaan, seperti ada dunia yang berbeda. Dan itu memang juga kita temui di toko-toko wayang topeng, kemudian toko-toko sepuh seni tradisi itu ketika memerankan sebuah tokoh yang setia diperankan itu memang berbeda. Ada satu pola yang berbeda, sikap yang berbeda, ada nggak tahu apa, ada energi yang berbeda. Oke. Ya. Nah, Pak Buang Arif ini kan memerankan tokoh Sakerah di ludruk di kawasan Malang Selatan. Iya. Itu berapa lama beliau memerankan peran itu? Ya 8 tahun yang lalu ketika saya mewawancarai beliau itu beliau udah 91 tahun ya. Wow. Mungkin setengah abad lebih beliau itu memerankan Sakerah. Saya pikir teman-teman di dunia ludruk di Malang pasti memahami Pak Buang dengan berbagai judul ya sosok Sakerah. Dan memang ludruk kan memang satu medium seni tradisi yang memang merakyat, menjadi satu forum perjumpaan antara penonton dan seniman dengan membawa pesan. Dan saya pikir, tetapi bagi di era Jepang, ludruk ini juga sesuatu yang berbahaya karena dengan tarian aja Cak Durasim bisa membuat Jepang itu kalang kabut. Iya, kecil-kecil ya, berkeringat dingin dengan Bekupon Omae Goro melok nipon tambah sensoro. Bagaimana satu frasa yang sangat pendek ini bisa mengobarkan menjadi, semangat gitu ya. Senjata senjata. Artinya kan memang seni itu memiliki satu bentuk senjata lah dalam tanda kutip ya. Bahkan ini kalau di buku Pak Malik pun saya lihat bahwa pasca peristiwa Gestok 65 itu banyak ludruk juga yang dianggap berbahaya juga. Iya. Ya kalau kita membaca literatur ludruk memang ludruk sejak 65 itu memang vakum ya karena ditengarai terkait dengan Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat itu yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia ya. Jadi dari situ kita akhirnya bisa menganalisa kenapa TNI menjadi pembina ludruk. Jadi kalau kita menelaah lagi literatur itu kan banyak ludruk yang Kopaska. Kemudian itu memang ada dalam pembinaan ya. Dengan barangkali dengan harapan ludruk kembali ke realnya seni tradisi, tidak membawa satu pesan-pesan yang menyimpang dari. Tetap ludruk berada di relnya sebagai budaya gitu ya. Oke, ini sesuatu yang menarik di buku ini karena ternyata di dalam buku ini tidak hanya, walaupun judulnya Mat Pelor Sakerah Hingga Hamid Rusdi, tapi ada satu nama yang tadi membuat saya tertarik ya. Itu ada nama seorang perempuan, Ibu Shirley Hyang. Shirley Hyang ini adalah salah satu pemain wayang orang, gitu ya? Iya. Itu apakah beliau masih ada hingga sekarang? Beliau masih ada hingga sekarang. Masih sehat ya? Masih sehat. Di daerah Bimbing ya. Oke. Kalau sekarang kita membahas Bu Shirley yang kita memasuki satu kepustakaan seni budaya di Malang yang memang adiluhung. Di Malang itu kan di tahun-tahun 40, 50, 60 itu memang sangat populer dengan satu kelompok wayang orang Angindho. Nah, wayang orang Angindho itu spesialnya adalah semua pemainnya itu adalah saudara-saudara kita dari Tionghoa. Oh, oke. Jadi Semua? Iya, semua. Jadi salah satu kalau kita bisa sebut primadona adalah Ratna Juwita. Nama itu sangat
populer sekali di Malang. Rana Juwita adalah nama pemberian dari Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Jadi Bung Karno memang memiliki kesukaan pada Ratna ya, Ratna. Jadi masuk istri beliau kan Ratna Sari Dewi, ya itu nama yang sangat disuka ya sama Bung Karno. Nah, Ratna Juwita itu memiliki sahabat karena di tahun-tahun itu kan Ratna Juwita usianya SMP lah. Ada Bu Serdi Hyang. Nah, itu rumahnya di Jalan Buruh 1. Itu seperti tempat kongko-kongko. Nah, kemudian ada Bu Ratnawati dari Surabaya. Bu Ratna Juwita itu juga dari Surabaya. Ketika ada latihan di Malang di Marta Dinata itu dari Buruh 1 jalan kaki. Ketika sahabat ini jalan kaki ke tempat latihan yang sekarang jadi tempat penyimpanan jenazah. Oh, oke. Nah, kemudian wayang orang tapi diperankan oleh saudara-saudara yang beretnis Tionghoa. Apakah tidak menjadi kontroversi pada era itu? Menurut saya malah kita melihatnya dari sisi positif. Ternyata kan saudara-saudara kita dari Tionghoa itu memiliki kepedulian pada seni budaya. Selain ada aktivitas lain, olahraga, di Angin ada banyak divisi-divisi ya. Ternyata mereka sudah memiliki satu kepedulian yang besar pada seni budaya. Itu juga satu refleksi bagi kita untuk mempelajari seni budaya, khususnya barangkali wayang orang itu dengan lebih intens. Oke. Itu juga lakon-lakon yang dimainkan juga lakon wayang orang? Iya, lakon wayang orang yang memang sudah biasa dimainkan, Najiko dan lain-lain. Saya pikir itu naskah-naskah umum yang memang ada di dunia seni wayang orang. Oke. Dan Bu Shirley ini bertahan dengan wayang orangnya sampai kisar tahun berapa ya? Saya pikir 65. Setelah 65 itu memang tiga sahabat itu seperti pulang ke rumah masing-masing dan secara tidak langsung lewat penelusuran saya jadi panitia reuni ya mereka. Jadi itu saat juga seperti EO ya. Saat Bu Ratnawati di Surabaya di sekitar Kenjeran, beliau meminjamkan satu album foto wayang orang Angin itu ke saya ketika saat launching media budaya Pasar Senggol di Malang, di mana laporan utamanya itu wayang orang Angin. Dari situ saya diberi kesempatan untuk nyeken. Sekian sekitar 75 foto hitam putih di mana Bu Ratnawati, Bu Ratna Juwita, Bu Shirley Hyang itu tampil di depan istana, kemudian berbagai kegiatan terkait wayang orang. Jadi itu menurut saya di samping profiling Bu Ratnawati setelah 65 itu main film. Itu ada satu dokumentasi. Menurut saya ini satu dokumentasi arsip yang sangat bersejarah, bukan hanya di seni budaya tapi juga di Malang ya sebenarnya, karena wayang orang Indo ini satu ikonik menurut saya. Apapun sejarahnya, ini adalah satu sejarah bahwa Malang pernah menasional lewat wayang orang Anghenho. Kalau kita mapelor saya kira Ibu Shirley yang Pak Joko Wiwit Santoso, ada satu nama nih, nama pamungkas di buku ini ya. Itu ada nama Hamid Rusdi yang tentunya banyak masyarakat Kota Malang terutama itu cukup sering mendengar, tapi belum tentu tahu siapakah beliau, gitu kan. Hamid Rusdi di Kota Malang ada Jalan Hamid Rusdi, kemudian ada terminal Hamid Rusdi, ada sekolah juga. Sekolah Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Oke, itu di Gedung Gandang. Masuk di Gedung Kandang. Oke. Apakah semuanya ini dinaungi yayasan yang sama? Enggak ya? Enggak. Kan kalau terminal yang PTD dong. Ini karena
beda dapil. Oh, senggol dapil, canda dapil. Hamid Rusdi ini kan bisa dibilang ada spirit kepahlawanan ya. Kalau di episode yang sebelumnya sempat dicolek tentang Kota Malang punya secara spesial, secara tidak langsung ada Hari Pahlawan sendiri yang jatuh di tanggal 31 Juli. Dan Hamid Rusdi adalah salah satu komandan batalion pertama ya di berapa? 512. Oke. Nah, Hamid Rusdi ini sebetulnya siapakah beliau? Iya. Selain seorang pahlawan gitu. Terima kasih. Jadi nama Hamid Rusdi kembali muncul itu mendekati November. Di Hari Pahlawan itu muncul ada keinginan untuk sharing-sharing, ngumpulin data lebih lengkap tentang Hamid Rusdi. Salah satu cara ya memang belusukan. Nah, kita belusukan ke beberapa titik. Kita mulai dari SMA Negeri 3, kemudian ke Museum Pendidikan, ke Pondok Pesantren di Sumbersari, kemudian ke Mesem Cafe di Tumpang, mana lagi? Museum Brawijaya. Hamid Rusdi dengan SMA 3. Ya, kita karena ada satu kenalan aja dan kita berharap bahwa sosok pahlawan ini pintu masuknya ke edukasi, ke teman-teman pelajar. Saya pikir ada banyak sekolah dan ini pintu masuk memulai dari sekolah, dan kebetulan di SMA 3 ada sahabat Pak Lulu, jadi lebih mudah. Kemudian kegiatan ini ngajak M. Nasai yang memang setia pada penulisan Topeng Malang. Kemudian ada Mas Eko Rodi Irawan yang pendiri Museum Reenaktor, dan salah satunya memang dia fokus di penulisan sejarah kepahlawanan di Malang. Tentu didukung oleh penerbit Media Nusa Kreatif Malang, Mas Gideon. Jadi kita itu jalan aja. Nah, ternyata itu ada teman yang memang menangkap satu spirit budaya dan kepahlawanan itu menjadi satu kegiatan di bulan ini, lepas dari kami belusukan itu. Hamid Rusdi kami secara pribadi itu saya menonton pertunjukan teater di Gedung Kesenian Gajayana, Jalan Nusa Kambangan 19. Itu kalau di atasnya ada Museum Musik Indonesia, di bawah dan Gedung Kesenian Gajayana. Itu satu kelompok teater menampilkan Swaji Wanita. Swaji Wanita. Iya, ini Hamid Rusdi tapi dari kacamata istri, Bu Siti Fatimah, orang turunan Jawa, Belanda, dan Jerman, yang beberapa hari yang lalu saya mendapat kesempatan ke rumah beliau di Turen, dan ziarah ke makam beliau di Turen. Bu Siti Fatimah itu menjadi satu sudut pandang pentas Swaji Wanita itu. Menarik menurut saya. Di samping nanti ada perjuangan Hamid Rusdi yang kita kenal dengan pencetus bahasa Walian Malangan. Iya, nah pencetus bahasa Walian Malang yang menjadi salah satu budaya juga akhirnya, ya kan? Terus kalau berbicara soal tadi Swaji Wanita yang menjadi lakon yang dimainkan itu, berarti ada cerita tentang romansa Pak Hamid Rusdi sama Bu Siti Fatimah dong. Saya barangkali kita meyakini bahwa cinta itu selalu hadir di dalam perjuangan ketokohan ya. Tadi kita membahas tentang Sandora dan Mapelor, kemudian sekarang kita membahas Hamid Rusdi dan Siti Fatimah. Memang barangkali memang cinta itu selalu hadir di setiap kehidupan kita. Tinggal kita memaknainya bagaimana. Karena dalam semangat perang pun, dalam suasana perang pun ya, ketika cinta itu hadir itu pasti jadi penyemangat ya. Dan ini unik karena Hamid Rusdi ini dikejar-kejar Belanda, tapi beliau malah menikah dengan sosok perempuan yang berdarah Belanda. Dia berdarah Belanda ya? Iya, ada Jawa, Belanda, dan penelusuran saya ada Jerman.
Ada Oke. Swatch di belakang nama. Swatch, oke. Bu Bu Siti Fatimah. Iya. Ini berarti kisaran kalau misalnya kita mengurut sejarahnya Pak Hamid Rusdi, itu berarti romansa itu terjadi sekitar tahun berapa Pak? 1946. 1946. 46 ya. Pak Hamid Rusdi umur 35, Bu Siti Fatimah sekitar tahun 12-20-an. Oh iya. Sudah di usia yang ini ya, yang pas ya. Akhirnya Iya. menikah. Menikah Oke. dan berpindah-pindah tempat karena Pak Hamid Rusdi dalam posisi gerilya. Oh. Jadi ya memang hanya cinta sejati yang bisa ngikutin ini ya. Jadi Bu Siti Fatimah tetap menemani Pak Hamid pada saat beliau ya, itu luar biasa. Iya. Gimana nggak semangat karena ditemenin terus ya Iya. kan? Itu berarti intinya ketika ada cinta, ya kan? Iya. Perjuangannya itu jadi lebih ekstra gitu kan. Lebih substantif. Lebih substantif. Oke. Kalau dari tiga tokoh yang menjadi judul, Mat Pelor, Sakerah, kemudian Hamid Rusdi, ini yang bisa ditarik garis merahnya adalah Ada spirit kepahlawanan, ada elan vital di tiga nama itu. Juga ada cinta yang sejati yang melambari ketiga tokoh itu sebenarnya. dan ada sebuah kesetiaan, Yes, ya kan? setia. Kesetiaan ketika Mat Pelor bersama siapa tadi? Sandora. begitu setianya mengikuti Mat Pelor mengikuti Sandora, menemani ya, mengawal ya, hingga akhirnya tumbuhlah cinta dan akhirnya mereka tetap berjuang dengan segala daya upayanya. Kemudian ada sosok Sakerah yang di sini adalah diceritakan tentang Kesetiaan dalam memerankan. Pak Buang Arif, Iya. begitu setia dalam dunia ludruk, begitu setia memerankan KTP-nya Sakerah. petani. Oke, dan kita ada sekarang tepat di Jalan Simpang Balapan. Iya. Simpang Balapan ini berdiri tegak patung Hamid Rusdi yang menjadi salah satu ikon Kota Malang, tepat di kawasan Simpang Balapan. Dan saya bersyukur mendapat kesempatan bertemu dengan sahabat. Kalau Pak Hamid Rusdi hidup ini usianya 111. 112 kalau tahun ini ya. Jadi saya memanggilnya Mbak Hamid Rusdi dan beliau memiliki sahabat yang berusia 121 tahun hari ini ya. Tahun ini ya. Saya sempat bertemu beliau ke Wajak ya. Ke Wajak. Di Pocket Chip Wajak. Dan beberapa jam di sana mendapat cerita, intinya ini pertama kali ada data sini. Hamid Rusdi itu dari Sampang Madura dan santri Kiai Kholil Bangkalan ya. Oke. Ini Kita sambil arah pulang ya, kali ya, kita ambil arah balik. cukup mengejutkan karena data awal itu Hamid Rusdi itu lahir di Sumber Manjing Kulon Oke. 1911. 1911. Kita belum mendapatkan data tanggal dan bulan kelahiran beliau. Kalau tanggal, bulan dan tahun beliau wafat itu ada, termasuk di Tugu di Wonokoyo, di mana beliau ditembak oleh Belanda di buatan Tugu di Wonokoyo, di belakang Kenangan. Kemudian kalau Bu Siti Fatimah, kami mendapatkan fotokopi KTP-nya. Saya bersyukur bahwa Masih ada datanya iya, ya. artinya beliau memang dari Turen, memang durasi pernikahannya itu kan pendek ya di tengah perjuangan. Memang butuh banyak teman-teman untuk mengumpulkan data agar satu mosaik ini terbangun dengan baik. Ya. Oke. Nah, Oh iya, jadi Pak Kiai Mas Budi Hasan ini sahabat beliau berpesan, berpendapat itu tepatnya bahwa penamaan nama Hamid Rusdi untuk terminal di Kota Malang itu
kurang santun dan kurang sopan menurut beliau. Kenapa begitu? Iya, barangkali memang keluarga belum mengetahui. saya kurang tahu, tetapi ini barangkali dari seorang sahabat sekaligus seorang ulama ya. Barangkali nama Gusti mungkin lebih cocok ke nama masjid di dalam satu institusi militer, barangkali itu lebih tepat. Saya sendiri belum bertanya lebih detail, tetapi beliau melalui statement itu menyatakan bahwa penamaan nama Gusti untuk terminal di Kota Malang itu kurang tepat. Terminal Gusti barangkali itu sebabnya sepi. Kemudian juga beliau terminal itu ada di wilayah provinsi ya. Ya, perbatasan sih. Ya, apa di dalam pola birokrasinya ada di dalam lingkup provinsi. Jalur provinsi. Iya. Oke, baik. Buku ini sangat menarik nih teman-teman. Buku yang ini sebenarnya adalah kumpulan kolom budaya Malang Pos ya, Iya. dari 2014 sampai 2019. Tapi ini terangkum dengan baik, tersusun dengan rapi, dan bisa sekali kalau yang ingin mendapatkan bisa langsung kemana Pak Malik? Ada tersedia di NBS Bookstore Universitas Muhammadiyah Malang. NBS 3 ya. Bookstore di UMM 3 ya, Iya. kampus 3 ya. Depannya ada NBS Bookstore. Oke. Satu buku milik kampus, sekali memang membuka diri sangat profesional ya Oh, untuk oke. masyarakat di Kota Malang. Cakep banget karena ini memang detail sekali. Terima kasih. Banyak sekali informasi-informasi yang mungkin kita belum pernah dapatkan, bahkan mungkin tidak ada di media-media sosial, di media-media online. Tapi ini keren sekali kalau kita berbicara tentang kesetiaan itu tadi ya. Cinta, kesetiaan, dan spirit kepahlawanan ada semua di sini. Oke? Terima kasih Pak Malik. Sama-sama Kak Okta.